Bisnis lokal siap mendunia dengan kesiapan digital. Bukan sekedar omong kosong jika bisnis di dunia digital saat ini sangat menjanjikan. Pasalnya, sudah ada bukti real bahwa bisnis yang diawali dari garasi bisa menduduki peringkat permintaan tertinggi di masyarakat internasional. Jika tidak ingin dilindas kemajuan teknologi digital yang mendunia, Indonesia mempunyai peluang besar mengenalkan merek lokal dan diterima secara global lewat bisnis digital. Caranya adalah melatih tim bisnis masing-masing tentang ilmu dasar digital, salah satunya konten dan pengelolaan aset digital seperti website, medsos, dan mobile application. Namun sebelumnya perlu dilakukan riset kecil-kecilan. Konten digital yang akan memenuhi halaman website dan medsos harus memenuhi standar foto digital sesuai dengan platform media digital. Misalnya mengisi konten Instagram harus sesuai dengan pasar apa yang diinginkan followers, yang artinya memenuhi standar komposisi, pencahayaan, angle, warna, dan dapat bercerita. Langkah kedua adalah pengetahuan dasar tentang digital marketing, bagaimana meningkatkan tingkat engagement dan pencarian search engine. Namun di era digital saat ini, bisnis bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Ini tergantung konten yang diberikan apakah positif bagi orang banyak atau negatif. Jika positif, perusahaan akan naik pesat, tapi jika sesuatu yang negatif tentang perusahaan beredar di internet, ini akan menjadi bumerang bagi perusahaan tersebut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif, dan kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat inovatif hari ini pemirsa, sebuah pesan instan aplikasi Messenger yang adalah buatan lokal asli Indonesia. Namanya adalah Pesan Kita Indonesia. Dan pesan instan ini, aplikasi ini bukan cuma aplikasi lokal, tapi sebuah aplikasi yang benar-benar kuat untuk soal security dan soal keamanan. Karena kita tahu kalau berbicara soal chatting, suka chatting itu bisa disalahgunakan, apalagi diketahui orang banyak gitu ya. Tapi dengan Pesan Kita Indonesia ini, bahkan server tidak bisa mengetahui isi percakapan yang sedang kita adakan bersama dengan lawan bicara. Nah, kali ini bersama dengan foundernya ada Pak Gildas. Pak Gildas, sejauh ini apa yang sudah bisa orang-orang lakukan yang mengunduh Pesan Kita Indonesia ini lewat aplikasi ini? Ya, secara umum sih seperti aplikasi pesan instan yang lainnya, Mas. Tapi ini kami buat untuk bisa mengirim semua file apapun jenisnya. Misalnya apa? File presentasi bisa ya. Kalau film, gambar, lagu, apapun filenya bisa dikirim. Bisa. Ya. Data gitu. Data bisa sampai 50-100 megabyte ukurannya bisa dikirim. Dan kalau kita kirim foto, fotonya tidak di resize. Karena seringkali kita butuh foto untuk kebutuhan yang high resolution. Betul. Ya, jadi diperbesar misalnya supaya nggak pecah gitu. Betul. Ya? Kalau yang lain kan seringkali di resize, jadi kecil gitu. Jadi kecil. Nah, di resize itu ketika kita mau perbesar fotonya tiba-tiba pecah. Yeah. Tapi kalau tidak di resize masih ukuran aslinya, resolusi tinggi, jadi walaupun diperbesar tidak akan pecah. Dan pesan kita tetap tidak meresize ya, tidak mengubah ukuran datanya itu. Berarti grup juga bisa Pak ya? Bikin grup di Pesan Kita? Iya, grup juga bisa, dan grup chat pun enkripsinya tetap end to end. Jadi hanya dari saya dan anggota grup yang bisa terima, yang bisa buka. Di server tadi tetap terenkripsi dan dia tidak bisa buka. Tidak bisa buka. Iya. Kalau jumlah anggota grup ini dengar-dengar juga lebih banyak ya Pak ya? Iya. Yang bisa masuk. Virtually sih unlimited, Mas. Tergantung ujungnya tergantung dari kapasitas memorinya smartphone. Kalau anggota grupnya makin banyak ya, otomatis makin butuh storage processing power yang lebih tinggi. Iya. Kalau kedepannya akan ada apa lagi Pak untuk pengembangan dari aplikasi ini? Ya, karena kami backgroundnya tuh dari bergerak di bidang keamanan informasi, jadi apapun yang kita develop dasarnya pasti aman atau tidak. Gitu. Nah, sehingga kedepannya kita akan develop tadi mulai yang soal tanda tangan digital, sehingga bisa dikembangkan terus sampai untuk bertransaksi dengan aman. Iya. Gitu. Jadi karena yang jadi masalah sekarang waktu kita bertransaksi bisa dispute. Ini transaksi ini benar saya yang lakukan atau orang lain.
transaksi via mobile Banking. application, ya mobile banking bisa, e-commerce bisa tersambung. Nantinya kedepannya akan tersambung. Sehingga bisa dibuktikan juga ini saya bertransaksi, benar saya yang melakukan, atau ada yang meretas, atau yang lainnya. Gitu. Karena kesalahan sistem bisa juga kan, sehingga transaksi yang ada menjadi tidak ada atau sebaliknya. Ya, wah luar biasa ya Pak Gildas. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia banyak orang-orang pintar, banyak juga para peretas dari Indonesia. Kita tahu banyak hackers dari Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk hal yang lebih membangun ya. Seperti yang satu ini nih soal keamanan, makanya karena banyak peretas di Indonesia soal keamanan sangat-sangat terjamin. Nah sekarang di tangan saya lagi pegang handphone saya ini pemirsa, dan saya sudah download aplikasi Pesan Kita Indonesia. Jadi pesan kita disambung ya Pak ya? Iya. Pesan Kita Indonesia, dan saya lagi membaca-baca testimoni dari orang-orang yang sudah mengunduh juga. Ada yang bilang cool, ada yang bilang this is what I've been looking for decades, good job and very intuitive. So, jadi ada review yang bagus. Terus ada juga bilang saya suka sangat dengan fitur keamanan PS Group, membedakan hak antara pemilik, pembuat grup, administrator grup, dan juga anggota grup. Iya. Membedakan haknya maksudnya apa Pak? Yang dia maksud? Tadi Mas, ada yang kalau saya admin, padahal yang buat grup Mas Saya. Vicky. Iya, tapi saya bisa remove menjadikan Mas Gildas admin. administrator. Oke. Setelah itu saya bisa remove Mas Vicky. Oh. Dan di beberapa kasus itu mengganggu. Kenapa? Seolah-olah grupnya dibajak oleh orang lain. Tadi kita temenan. Begitu grupnya besar, entah bagaimana kita jadi hubungannya kurang baik. Ya, Mas Vicky saya remove. Berarti di sini kalau di pesan kita untuk grup kekuatan tertinggi adalah admin. Pembuat, owner. Oh, owner. Iya. Tapi saya kemudian bisa di remove. Kalau di pesan kita nggak bisa. Oh, oke. Iya, Kalau di grup biasa kan ada aplikasi lain yang admin. administrator bisa remove owner. Pembuat Iya. grup. Jadi kalau misalnya di pesan kita ada di grup, saya yang buat grup, tapi saya menjadikan Pak Gildas sebagai admin. Iya. Pak Gildas nggak bisa remove saya dari grup. Betul. Oh, oke. Mas bisa remove saya sebagai admin. Iya. Oh, oke. Jadi pembuat grup lah. Iya, kekuatan tertingginya. Betul. Ya. Oke. Ada juga yang bilang saya sangat suka sekali dengan security-nya. Terus juga bisa untuk kirim jenis file apa aja dan aman. Kalau lihat dari sini sih sebenarnya kebanyakannya yang sangat puas adalah seputar keamanannya ya Pak ya. Iya sih, memang penekanannya itu di keamanannya di sini. Iya. Dan menjadi tantangan tersendiri waktu kita fokus di keamanan. Tapi di sisi lain banyak pihak minta fleksibilitas. Nah, ada yang bisa kita penuhi, kita taruh di roadmap, di perencanaan. Oke. Tapi banyak yang juga yang kita tidak bisa penuhi. Oke. Iya. Tapi memang sejauh ini masih Android aja ya Pak ya? Untuk sistem lain kayak iOS belum? iOS nanti di September atau Oktober. Oke. Ya, sedang di-develop sih. Oke. Jadi kalau Anda punya handphone berbasis Android, silakan Anda sudah bisa download nih Pesan Kita Indonesia. Seperti saya sudah download. Dari segi keamanan ini sebuah aplikasi yang sangat-sangat luar biasa. Berarti orang-orang seperti apa yang Bapak sarankan untuk harus punya Pesan Kita Indonesia? Ya mungkin pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah itu harus. Ya, atau senior manajemen gitu ya, yang dia mau berdiskusi online tapi informasinya sensitif. Ya, ada fungsi juga untuk penghancur otomatis dari isi pesan. Jadi kalau saya kirim pesan, saya bisa set akan dihancurkan setelah 5 menit. Oh, bisa atau begitu setelah ya? seminggu. Wow, ini kayak Mission Impossible. Setelah dibaca, iya. Jadi kalau mau di set 5 detik, ya setelah dibaca 5 detik akan terhapus sendiri. Wow. Iya. Wow, ini luar biasa. Jadi saya cuma pengen, misalnya saya mau bilang sama Pak Gildas, Pak Gildas, atau saya mau bilang sama istri saya misalnya. Kalau saya sudah punya istri, saya belum punya istri. Misalnya orang-orang terdekat saya bilang, kunci saya taruh di atas kulkas. Iya. Nah itu kan kalau kebaca orang kan bahaya. Betul. Jadi saya bisa ngeset dalam 5 menit pesan itu akan hilang. Betul. Wow.
Ini bagus banget nih pemirsa. Ada juga nih yang bilang ya, akhirnya bisa diskusi online tapi aman. Suka banget dengan feature send any type of docs. Iya. Bravo. Jadi segala macam dokumen tuh bisa dikirim, apapun jenisnya. Iya. Wow, luar biasa. Pemirsa, Anda perlu sekali menurut saya untuk download aplikasi ini lewat Android ya. Sampai saat ini baru bisa Android. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa sistem iOS juga. Setelah ini saya akan balik lagi masih ngobrol-ngobrol seputar aplikasi Pesan Kita Indonesia, masih bersama dengan Pak Gildas yang adalah foundernya. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.